Logika dari mana? Aduh, Muhammad. Coba mikir. Coba. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang paling jorok. Bahkan Muhammad itu pernah berwudu di air bekas ini. Gini, saya kasih Anda contoh. Misalnya Anda mau wudu, tetapi air wudu Anda itu di situ bekas tempat pembuangan softtek, buang bangkai, buang kotoran. Kira-kira menurut Anda najis nggak itu? Ya najis, Bang. Nah, Muhammad najis. Itu wudu dari tempat begitu. Nggak pernah dengar. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah tahu hadis itu juga. Tidak pernah, soalnya dari kecil. Dari kecil tidak diajari. Aduh, baik. Oke, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk mengenai Muhammad itu dia wudu dengan menggunakan bekas air yang kotor begitu. Dia wudu bekas air yang seperti tadi. Saya akan tunjukkan hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan baca tadi ya. Kita akan baca mengenai hadis mengenai sumur. Bentar ya, saya tunjukkan ini. Nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian mengenai hadis tentang Muhammad wudu dari sumur Buda'ah ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian bahwanya Muhammad wudu bekas air cucian haid. Entah Muhammad ini senang yang datang dari situ, kita nggak tahu. Karena Muhammad ini dia diriwayatkan memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki ya. Baik. Nih, kelihatan ya? Ini hadisnya. Oke. Di dalam kitab Al-Imam ya Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ashhaj berkata dalam sunannya ya, dalam kitab bab bersuci. Jadi ada dulu namanya sumur Buda'ah ya. Nah, sumur Buda'ah nih kita bacakan ya. Muhammad bin Al-Ala, Al-Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Abu Usama telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah dan seterusnya ya. Bahwa ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kami boleh wudu dari sumur Buda'ah? Yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Maka beliau bersabda, air itu suci, tidak ada satupun yang dapat menajiskannya. Nah, jelas nggak? Iya sih jelas. Nah, makanya saya bilang Muhammad ini nabi, satu-satunya nabi yang paling jorok. Tapi jujur aja Bang, baru kali ini apa? Makanya sering-sering nonton di TV. Sering-sering, iya. Karena baru kali ini, belum pernah tahu sebelumnya, betul? Pernah tahu. Iya, belum pernah dengar hadis yang seperti itu. Belum pernah. Jadi besok kalau ada bekas bangkai anjing dibuang di situ, suduk saja di situ mengikuti sunnah Rasul, betul? Ya enggak lah Bang, kan itu kan air najis. Saya bacakan lagi. Air najis katanya. Perhatikan loh ini, perhatikan ya. Katanya. Hadis ini dikenal dengan hadis sumur Buda'ah ya. Berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
bolehkah kami berwudu dengan air di sumur Buddha, sementara kain pembalut haid, daging anjing dan benda-benda berbau busuk dibuang ke dalamnya? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya air tersebut suci dan mensucikan. Berat ini. Kalau masalah air ada Bang, ini Mbak Siti, saya seperti tema yang saya tulis ini, Mbak Siti, bahwa Islam itu adalah sebuah kecacatan berpikir. Menurut Muhammad, kalau ada air, di situ ada bekas softtek dibuang, bangkai anjing dibuang, maka airnya itu suci. Logika dari mana? Aduh, Muhammad. Coba mikir. Coba. Kenapa sih berat banget mikir? Itu kan hal yang sederhana. Gimana sih? Makanya saya bilang, kalian ini jangan takut lagi untuk meninggalkan Muhammad.